Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Imamina wa qudwatina wa khataman nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Jalla wa ala yang senantiasa merahmati kita, menjaga kita dari segala hal yang merusak dunia dan iman kita. Kita harus jaga apa yang kita rasakan hingga saat ini dengan selalu bersyukur pada Allah. Bersyukur dengan selalu meluruskan niat pada setiap amal, di mana kita melakukan apapun di dunia ini adalah karena perintah Allah. Karena yang membuat amal kita walaupun kecil dan ringan menjadi besar di mata Allah, karena amal itu mengandung ikhlas lillahi jalla wa ala. Ikhlas dalam konteks syukur. Ikhlas itu rukun syukur. Jadi seorang yang meremehkan perkara ikhlas, sama halnya dia mengabaikan syukur dan dekat kepada kufur. Bersyukur pada Allah juga dengan selalu mencontoh Rasulullah SAW. Mencontoh Nabi itu bukan pilihan, bukan sekedar mencari sensasi atau cuma ikut-ikutan. Mencontoh Nabi alaihissalam adalah kewajiban untuk bersyukur pada Allah. Akan semakin lemah rasa syukur kita pada Allah ketika hidup kita jauh dari naungan sunnah, jauh dari cahaya tuntunan Nabi SAW. Orang yang selalu berpegang teguh dengan tuntunan dan sunnah Nabi adalah orang yang dekat dari hidayah. Allah Ta'ala berfirman, "Fattabi'uhu la'allakum tahtadun." Ikutilah sunnahnya, ikutilah tuntunannya, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi percuma lisan kita memohon hidayah, tapi amal perbuatan kita menolak hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Dengan apa? Dengan kehidupan kita yang jauh dari naungan tuntunan dan sunnah Nabi SAW. Pahamilah para jamaah, ikhlas dan tuntunan Nabi adalah dua rukun syukur. Semakin kita menjadi hidup kita bercorak ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi, maka hidup kita menjadi hidup yang bercorak syukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, kita pada kajian pada hari ini, kita ingin manfaatkan waktu agar waktu kita lebih berkah. Majelis ini juga menjadi majelis yang bermanfaat, bisa memperbaiki amal, bisa meluruskan akidah dan pemahaman. Karena kajian yang berkah adalah kajian yang meluruskan pemahaman dan memperbaiki amal. Itu orientasi dari kajian. Kalau kita mengikuti kajian tapi tidak meluruskan pemahaman, pemahaman kita malah tambah sesat, berarti kajian itu tidak berkah dan tidak benar. Kajian itu harus memperbaiki amal, ada perbaikan amal, perbaikan akhlak. Kalau kita sering ngaji tapi nggak ada perbaikan akhlak dan amal, berarti masalah. Kajian kita tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian ini kita akan membahas bab yang ketujuh dari kitab Riyadhus Shalihin. Di bab ini Imam Nawawi ingin mengajak kita membahas tentang yakin dan tawakal kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Beliau mengatakan babul yaqini wat tawakkuli 'ala Allah. Bab yakin dan tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana biasa, beliau ingin mengajarkan kita, boleh orang bicara tapi dengan dalil. Ya, begitulah perilaku para ulama, para penuntut ilmu muslim. Tidak berpendapat apalagi dalam perkara agama kecuali dengan dalil. Makanya beliau ketika membuat bab ini, beliau membawakan ayat.
dan hadis Rasulullah SAW. Bab tentang yakin, ayat tentang yakin, ayat tentang tawakal, hadis tentang yakin, hadis tentang tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Baik. Pertama para jemaah, tentang yakin. Pahamilah Allahu Rabbul Alamin. Apa kewajiban kita terhadap Allah? Disebutkan oleh para ulama, ada 7 atau 8 kewajiban kita terhadap Allah, yang disebut dengan syarat la ilaha illallah. Yang disebut dengan syarat la ilaha illallah. Kalau kewajiban kita tidak kita tunaikan terhadap Allah, berarti keislaman kita lemah, belum menjadi muslim yang baik dan sejati. Yang pertama apa? Ilmu. Kita wajib mengenal Allah. Batasan bodoh dan tidak bodoh itu tentang Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang bodoh itu yang tidak mengenal Allah. Makanya pertama kali kita masuk ke liang kubur, yang ditanya oleh malaikat kepada kita apa? Siapa Tuhanmu? Man Rabbuk? Jadi kita hidup ini diberi umur oleh Allah untuk mengenal Allah, diberi anak, diberi istri, diberi harta, bukan malah semakin bodoh. Karena kita akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau kita mengenal Allah, maka istri kita berkah, keluarga kita berkah, mendekatkan diri kita kepada Allah, anak kita pun soleh, harta kita pun berkah. Kuncinya di situ, mengenal Allah Rabbul Alamin. Makanya kalau apa yang ada di dunia ini membuat kita tidak semakin mengenal, semakin lupa, namanya fitnah. Makanya Imam Alusi rahimahullah dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan, kesimpulannya kata fitnah di dalam Al-Quran, apakah itu maknanya syirik, apa konteksnya ketika berbicara tentang harta dan anak, apapun itu, artinya segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, membuat kita semakin tidak mengenal Allah, semakin jauh dari Allah, itu namanya fitnah. Itu kaidah. Semua yang disebut oleh Allah fitnah, maksudnya segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Apa saja? Allah misalnya nyebut syirik fitnah. Ya, misalnya Allah katakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada fitnah. Maksudnya syirik. Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu dan anak fitnah. Kenapa fitnah? Karena mereka berpotensi, harta dan anak, menjauhkan kita dari Allah Jalla wa'ala. Jadi yang namanya bodoh, artinya ketika kita tidak mengenal Allah, walaupun gelar kita, gelar akademik kita sangat banyak, tapi kalau kita tidak mengenal Allah dengan baik, berarti kita bodoh. Dan tidak akan pernah selamat kita di pertanyaan mungkar wa nakir. Yang kedua, kewajiban kita apa? Yakin. Kita harus yakin, dan ini terkait dengan bab ini. Nanti kita akan bahas di mana letak yakin pada amalan hati. Jadi kewajiban kita harus yakin. Apa itu yakin? Ada 2 variabel dalam perkara yakin. Variabel pertama ya adalah apa yang harus kita yakini, yaitu khobar. Jadi yang kita yakini itu bukan perintah. Yang paling harus kita yakini itu khobar. Khobar dari Allah dan Rasulnya. Harus yakin. Nah itu. Jadi kita harus yakin apa yang Allah kabarkan. Dan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam informasikan. Harus yakin. Kita tidak ada keraguan. Ada perintah, kerjakan. Larangan, tinggalkan. Nanti di balik itu ada keutamaan, barang siapa yang mengerjakan sholat, barang siapa misalnya yang menjaga sholat subuh dan asar, maka dia akan mendapatkan surga. Dan harus yakin karena khabar. Jadi objek yakin itu khobar Allah dan Rasulnya. Kita harus yakin, tidak boleh ragu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang maksud dengan yakin? Yakin itu adalah sabat. Wa iman laisa ma'u syak biwajhi minal wujud. Dia itu
teguh dan yakin, beriman betul. Begitu yakinnya tanpa keraguan, faka'annahu yaral ghaib alladhi akhbar Allah ta'ala anhu wa rasuluhu ka'annahu hadirun bayna yadayhi. Jadi ketika kita yakin terhadap khabar Allah dan Rasulnya, seolah-olah kita melihat langsung surga. Misalnya Allah kabarkan surga bagi yang begini, bagi yang begitu. Jadi di depan kita itu surga. Di hadapan kita itu neraka. Kita terancam neraka, hampir jatuh ke neraka. Di depan kita itu nikmat, di depan kita itu azab. Itu orang yakin. Jadi di depan dia itu apa yang Allah janjikan, apa yang Rasulullah SAW kabarkan. Nah, itu namanya yakin. Tapi kalau belum ada gambaran, masih di awang-awang, belum yakin. Dia nggak bisa membayangkan surga. Bagi dia asy'il mu'ajjal khair muqaddam ala syai'in mu'ajjal. Sesuatu yang cash, saya nggak pikirin yang tidak cash. Yang cash itu dunia. Kalau akhirat itu di awang-awang, dia nggak yakin dia. Dia mau melakukan sesuatu pelanggaran, kemaksiatan. Dia di depan dia itu neraka. Makanya dia takut betul. Azab Allah Jalla wa'ala di dunia, di akhirat. Nah, itu namanya yakin. Level yakin, batasan yakin di mana ka'annahu yara, dia melihat apa yang Allah ancam, apa yang Allah janjikan, apa yang Nabi janjikan, apa yang Nabi ancam di depan dia. Sehingga dia tidak berani macam-macam. Itu namanya yakin. Itu batasan yakin. Kewajiban yang ketiga, ya, ilmu yakin wa sidq, jujur. Kita harus jujur sama Allah Jalla wa'ala. Apa itu jujur? Jujur itu artinya keselarasan. Selaras antara isi hati dengan ucapan. Itu jujur. Itu yang pertama makna jujur. Makanya orang munafik itu pembohong. Orang musyrik pembohong. Kenapa pembohong? Karena isi hatinya mengatakan, lisannya mengatakan muslim, isi hatinya membenci Allah dan Rasulnya, membenci Islam. Orang musyrik juga bohong, mengaku ya muslim, tapi hatinya lebih mengagungkan selain Allah Rabbul Alamin. Jujur yang pertama, wafaqatul batin ad-dhahir, keselarasan antara isi hati dengan apa yang diucapkan. Jujur yang kedua, keselarasan antara ucapan dengan perbuatan, dan ini yang sering dipahami oleh orang. Tapi itu juga masuk dalam kategori jujur. Ucapan yang sama dengan perbuatan namanya jujur, tapi yang penting jujur itu kesamaan antara hati dan amal dan ucapan. Jadi kita wajib, Anda mengatakan hamba Allah, jujur hanya menyembah Allah. Kita mengakui sebagai umat Rasul, jujur hanya mengikuti Rasul. Jangan melakukan perkara yang tidak ada contohnya. Itu kan namanya bohong. Kita mengaku cinta Allah, tapi di hati kita lebih cinta harta, lebih cinta wanita, lebih cinta dunia. Berarti kita tidak jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah orang yang bertakwa. Kenapa kita tidak jujur? Karena kita tidak takut Allah. Kemudian yang keempat, ilmun yakin wa sidq mahabbah. Kita wajib cinta. Dan ini ya inti dari ibadah. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala adalah inti ibadah. Para ulama mengatakan ibadah itu cinta kepada Allah yang menghinakan. Kenapa dikatakan cinta yang menghinakan? Karena kepada ibu kita cinta, tapi tidak boleh menghinakan. Kepada ayah kita juga cinta, kepada anak istri kita cinta, tapi bukan dikategorikan sebagai ibadah karena tidak menghinakan. Maknanya apa menghinakan? Cinta yang melahirkan ketaatan secara mutlak. Anak mau apa walaupun haram, ayo. Orang tua nyuruh apa walaupun maksiat, ayo. Itu namanya cinta yang menghinakan. Makanya ketaatan kepada selain Allah bersyarat, tidak mutlak. Kepada Allah Jalla wa'ala mutlak. Makanya ibadah ghayatul dhul ma'a ghayatul mahabbah. Cinta yang menghinakan, yang melahirkan ketaatan secara mutlak, tanpa terkecuali. Ya, ilmun yakin wasidq ma'a mahabbatin wal qiyad, harus taat. Muslim itu tidak boleh menyanggah.
Muslim itu tidak boleh bantah. Kalau Anda Muslim, ya Anda diam, sami'na wa ta'na. Selama perintah Allah dan Rasulnya harus siap. Karena semuanya kemaslahatan, tidak ada mudarat. Dan kewajiban kita sebagai Muslim, siap menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan Allah Rasulnya. Itu Muslim. Bukan malah berkelit, bukan mencari alibi. Gak bisa, Anda Muslim, sami'na wa ta'na. Itu kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Inqiyad. Yang berikutnya apa? Qabul. Harus apa? Harus menerima. Kita ini menerima Islam bukan karena logika. Karena agama tidak berdasarkan logika. Ad-dinu mabniu 'alal ittiba. Agama ini dasarnya apa? Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Logika itu alat untuk tadabbur, bukan untuk menentang dalil. Makanya Syekhul Islam dalam kitab yang sangat bagus sekali, beliau punya kitab Darut Ta'arudil Aqwan Naql, bab tentang paradoksi antara logika dan nakal, ya, logika dan akal, riwayat dan logika. Maka beliau menyimpulkan dalam kitabnya tersebut tidak akan pernah ada paradoksi antara akal dan nakal, gak akan pernah, kecuali akalnya sakit atau nakalnya lemah. Kalau akalnya sakit, ya setiap dalil walaupun sahih tetap dia akan tentang. Atau kalau akalnya sehat tapi masalahnya dalilnya lemah, tentu akan bertentangan. Selama dalilnya sahih, akalnya sehat, tidak akan ada pertentangan. Kenapa bertentangan? Kesannya bertentangan karena kebodohan. Ingat, karena apa? Kita menganggap ayat dengan ayat bertentangan, ayat dengan hadis bertentangan karena kebodohan. Kalau kita ngerti tidak ada bertentangan. Allah berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau ayat dan hadis itu datang dari Allah akan ada banyak sekali pertentangan antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Maka tidak ada yang namanya pertentangan, paradoksi di sana. Enggak ada. Karena satu sumbernya Allah Rabbul Alamin. Rasul pun demikian, sumbernya dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ya. Kemudian apa? Yang berikutnya, ikhlas. Kita wajib ikhlas. Itu yang ketujuh. Ya, ilmu, yakin, wasidquka ma'a mahabbatin wal qiyat wal qabul. Kemudian ikhlas. Kewajiban kita ikhlas. Apa itu ikhlas? Menjalankan semua perintah. Semua perintah. Karena perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena perintah. Bukan karena ini, bukan karena itu. Salat kenapa? Karena perintah Allah. Kenapa kita haji? Karena perintah Allah. Kenapa kita berbakti? Karena perintah Allah. Kenapa kita harus memberi nafkah kepada anak istri walaupun dia begini dan begitu? Karena perintah Allah. Kenapa istri harus memuliakan suami walaupun suaminya kurang baik, kurang soleh, tidak pantas jadi imam yang baik? Karena perintah Allah. Kenapa kita berbakti orang tua yang orang tua tidak sayang, lebih sering menyakiti anak? Karena perintah Allah. Udah, gak ada alasan lain. Itu ikhlas. Menjalankan semua hal dalam Islam, semua amal yang baik dalam Islam, meninggalkan semua larangan dalam Islam karena perintah Allah. Perintah mengerjakan dan perintah meninggalkan. Jadi ada 7, ya, ditambah oleh para ulama, ke-8 kufur kepada tagut. Kita wajib yang harus kita jalankan menghadap Allah, kufur kepada semua tagut. Apa itu tagut? Kata Imam Syekhul Islam Taimiyah, tagut itu segala sesuatu yang disikapi secara berlebihan dalam ketaatan, dalam ibadah, fil ma'budat, wal muta'at, disikapi secara berlebihan dalam hal ketaatan, diikuti walaupun salah, gitu ya, dalam hal ibadah, dan dia ridho. Makanya Isa bukan tagut, karena Isa tidak ridho dianggap Tuhan. Siapapun yang disembah selain Allah, ditaati secara mutlak, taklid buta, dan dia ridho, itu tagut. Dan itu definisi yang paling jami', yang paling sempurna dari definisi tagut. Dan sikap itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Taib, yakin. Di mana letak yakin pada amalan hati? Kita, para jemaah, bayangkan, ya, ini hati. Hati kita di sini. Apa fungsi hati? Di mana ikhlas? Di mana cinta? Di mana takut dan berharap? Jadi hati ini Allah berikan kepada kita yang cuma satu jumlahnya
fungsinya hanya satu, mencintai. Bukan untuk takut, bukan untuk berharap, bukan untuk bertawakal, bukan. Mencintai Allah. Karena hidup itu untuk ibadah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali beribadah. Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun." Allah Ta'ala berfirman, "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Ta'ala berfirman, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Lalu kalian diberikan oleh Allah pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu atau bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar beribadah. Jadi maksud daripada ibadah itu syukur. Apa itu syukur? Cinta yang berpadu dengan taat. Itu namanya syukur. Makanya ayat tentang syukur selalu dikorelasikan dengan amal. Selalu dikorelasikan dengan amal. Contoh misalnya, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memohon kepada Allah doa untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dalam konteks apa? Ingin menjadi orang yang beramal soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala salihan. Jadi orang bersyukur itu beramal. Jadi kalau ada orang muslim mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi tidak sholat, dia tidak bersyukur. Karena amal terbaik dalam Islam itu sholat. Bahkan kata Nabi, wa imaduhu shalah, tiangnya agama itu salat. Jadi sebaik apapun dia, dia selalu berbagi sedekah, dia selalu mengadakan syukuran. Kalau dia tidak salat, dia kufur kepada Allah. Karena amal yang merupakan representasi daripada syukur kepada Allah adalah salat. Allah Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar, aku beri kamu nikmat yang banyak. Fasolli, maka bersyukurlah dengan salat. Bukti terbesar syukur kita pada Allah Jalla wa'ala, salat, bukan yang lain. Sehingga Allah jadikan salat kunci kebaikan amal, kunci kebaikan akhlak. Nah, jadi hati ini untuk beribadah. Karena hidup ini untuk beribadah, makanya Allah siapkan hati untuk apa? Untuk cinta. Yang lain berarti mendukung. Nah, hati ini menghadapi 3 perintah, larangan, khobar. Ya, terhadap perintah kita harus laksanakan dengan penuh nikmat, dengan penuh harap. Ya, makanya terhadap perintah kita harus kerjakan dengan senang hati, tidak boleh terpaksa dengan rasa harap. Terhadap larangan, ya, kekuatan cinta ini kita harus apa? Harus takut. Makanya untuk menguatkan rasa cinta kita harus takut. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-khauf laisa maqsudan lidzati. Takut kepada Allah itu bukan tujuan. Takut kepada Allah itu tujuannya menguatkan cinta. Jadi orang yang takut kepada Allah itu akan menguat rasa cintanya kepada Allah. Makanya para nabi alaihi wassalam, bagaimana mereka menjauhkan diri mereka dari maksiat dengan rasa takut pada Allah. Coba kita baca kisah Nabi Yusuf yang digoda oleh wanita yang cantik, kaya raya, seorang wanita pejabat, dan kalaupun dia melayani ajakan si wanita, tidak ada mudarat, nggak akan ditangkap, nggak akan ketahuan, aman. Jadi nggak ada alasan dia untuk menolak. Apalagi beliau seorang anak muda yang syahwatnya itu tinggi, libidonya sedang tinggi-tingginya. Dia jamin oleh si wanita itu, layani saya, aman. Jadi nggak ada alasan beliau itu tidak melayani. Dan beliau mau, kata Allah, walaqad hamma biha, dan beliau pun berhasrat. Tapi apa yang membuat beliau menolak, walaupun diancam dengan penjara? Karena beliau takut kepada Allah. Kenapa beliau takut kepada Allah? Karena beliau paham, kalau dia tidak takut Allah, akan berdampak kepada hubungannya dengan Allah. Akan melemah tauhidnya kepada Allah. Karena takut kepada Allah itu berpengaruh kepada tauhid. Makanya para nabi betul-betul takut terhadap maksiat. Karena implikasi daripada rasa takut pada Allah itu kepada tauhid, kepada kekokohan tauhid kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Begitulah para nabi menjaga jarak dari maksiat. Ya. Nah, yakin ini kita butuhkan.
ketika kita menghadapi atau berhadapan dengan khobar, dengan apa yang Allah janjikan, dengan apa yang Allah ancam, kita harus yakin dengan apa yang Nabi janjikan, dengan apa yang Nabi ancam. Namanya targhib wa tarhib. Nah, dari mana itu yakin itu? Dari cinta. Makanya para jemaah sekalian, kita kurang yakin karena kita kurang mencintai Allah, tidak mengenal Allah dan mencintainya. Makanya kita hidupnya penuh dengan ketidakyakinan, penuh ragu, penuh was-was. Karena hati kita ini lebih cinta kepada dunia, lebih cinta kepada anak, lebih cinta kepada harta, lebih cinta kepada semua yang sifatnya duniawi. Sehingga tidak heran Muslim itu tidak yakin. Dia tahu bahwa rezeki itu dari yang halal, tapi dia ambil yang haram. Yang penting kaya. Terjadi pergeseran. Kenapa terjadi pergeseran dalam masalah keyakinan? Karena dia tidak cinta Allah Tabaraka wa ta'ala. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat potretnya sahabat Rasulullah, begitu yakinnya mereka tidak mikir banyak hal. Orang yakin itu perlu, Muslim itu harus yakin, karena dia selama di dunia akan mengalami banyak ujian. Kalau mau kita membuang yakin, tinggalkan Islam. Pilihannya itu. Kenapa? Karena kalau kita Muslim kemudian mukmin, maka akan banyak ujiannya. Dan menghadapi ujian itu perlu apa? Perlu yakin. Bayangkan coba misal perang Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab ayat 22. Tahu nggak? Begitu menggoyahkan iman. Apa kata orang munafik? Lalu atau Muhammad katanya bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Mimpi kali Muhammad itu. Masa coba dikepung sama orang musyrik saja di Madinah, dikepung, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada apa-apanya. Bagaimana memulakan negara-negara superpower seperti Romawi dan Persia? Mulai bingung, terjadi keraguan pada diri sahabat karena dihembuskan oleh orang-orang munafik. Apa kata Allah? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Tapi bagi mereka yang yakin, nggak peduli walaupun kita sekarang dikepung, walaupun kita sekarang mengalami krisis, kelaparan, dikepung dengan jumlah ribuan gitu, seolah-olah kita lemah. Yakin, kami yakin, insya Allah kami bisa mengalahkan, menaklukkan Persia dan Romawi. Padahal masih jauh di mata. Kapan nggak tahu, keyakin karena di depan seolah-olah apa? Seolah-olah dia melihat bahwa Romawi itu akan takluk di tangan kaum muslimin. Pada saat itu dikepung. Seperti apa? Seperti kecil, bahkan dianggapnya udah nggak ada apa-apanya Muslim saat itu. Tapi apa? Hadza ma wa'ala Allah wa rasuluh. Enggak, kami yakin. Janji Allah Rasulnya pasti tepat. Wa sadaqallahu rasuluh, pasti Allah Rasulnya benar. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Justru dengan dikepungnya orang-orang Islam, Nabi dan sahabat di Madinah, dikepung berhari-hari sampai mereka kelaparan, justru menambah iman dan keyakinan mereka, dan mereka pasrah pada Allah Jalla wa'ala. Ya, kehadap apa? Janji Allah. Orang taat itu begini, orang ini harus tak yakin. Begitu ya. Jadi itu di situ posisi yakin. Taib, tawakal di mana? Pertama kita harus memahami makna tawakal. Tawakal itu ada 4 rukun. Kalau tidak ditegakkan rukunnya, kita belum dianggap tawakal kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Apa itu yang pertama? I'timadul qalbi 'ala Allah, bersandar kepada Allah secara total. Bersandar. Bersandar apa artinya? Menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Bersandar. Kenapa kita bersandar secara total? Karena kita yakin Allah lebih tahu yang terbaik daripada kita. Dan karena kita yakin Allah lebih mampu mendatangkan yang terbaik. Kalau itu yakin, di situ ada apa? I'timad. Kita akan mulai bersandar. Kita akan berserah diri. Kita tidak akan berserah diri, bersandar kalau kita masih merasa lebih tahu, kalau kita merasa lebih mampu. Itu tidak mungkin. Ingat, kapan kita bersandar dan berserah diri? Ketika kita merasa lebih bodoh dan lebih lemah. Jangan sok tahu, jangan sok mampu. Selama kita merasa sok tahu dari Allah, ya Allah kenapa begini? Kenapa saya hidup susah? Kenapa rumah tangga saya berantakan? Kenapa begini? Anda sok tahu, Anda tidak tawakal pada Allah. Katakan saya bodoh, Allah engkau lebih tahu ya Allah. Rasa engkau jauh lebih sempurna daripada apa yang aku rencanakan ya Allah. Allah lebih mampu mendatangkan yang terbaik, kita tidak lebih mampu. Udah di situ mulai iktimat, mulai bersandar.
Ya, bil masalih wal badar. Apa yang kita lakukan, ikhtiarnya harus lebih besar maslahatnya. Ya kalau kita misalnya pengen punya anak soleh, kita kawinin perempuan malam, ya gak ketawakal. Gimana punya anak soleh? Lah istri kita perempuan malam. Apa yang bisa mau dia berikan? Apa yang bisa dia kasih? Dididik apa? Ya anak kita dididik joget, dididik nyanyi. Karena dia nggak bisa ngaji, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya karena cantiknya aja. Mana tawakal? Ya Allah, saya tawakal. Ya Allah, saya pinta anak yang soleh. Lo Anda punya istri yang tiap hari ngajarin anak nyanyi, joget. Karena apa? Syariati. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma cantik doang. Di mana tawakalnya? Harus lebih besar maslahatnya. Ikhtiar yang kita lakukan harus lebih besar maslahatnya. Baru namanya tawakal, berserah diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, harus secara total, tidak setengah-setengah. Ketika kita berserah diri, bentar, urusan pendidikan saya ngerti karena saya ahli pendidikan, saya doktor pendidikan. Jadi saya nggak begitu percaya penuh dengan cara Islam. Saya yakin dengan cara saya, itu tidak bertawakal. Harus totalitas, tanpa ada rasa mampu, tanpa ada rasa lebih tahu pada setiap aspek kehidupan. Yang terakhir, dengan cara Allah dan Rasulnya. Kalau ikhtiar yang kita lakukan caranya salah, caranya haram, maka kita sedang tidak bertawakal. Apa hakikat tawakal? Kata Syekhul Islam Taimiyah, walaupun tawakal itu lebih luas daripada minta tolong, tapi tujuan kita bertawakal agar Allah menolong kita. Agar Allah menolong kita. Kenapa kita tidak sering ditolong Allah, dibantu oleh Allah? Karena kita jauh dari tawakal. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, tawakal itu Allah datangkan kata isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allah datangkan dengan kata isti'anah, maksud diantaranya adalah tawakal. Karena tujuan kita bertawakal agar Allah selalu menolong kita. Dengan 4 rukun tadi. Nah, kapan kita bertawakal? Ketika yakin. Kapan kita yakin? Karena mengenal mencintai Allah, Rabbul Izzati wal Jalal. Dan kita wajib yakin tawakal. Kalau muslim, mukmin, karena di hadapan kita banyak ujian, banyak cobaan. Hijrah, dia keluar dari pekerjaan yang haram, anjlok ekonominya. Ya Allah, dulu gaji tiap bulan saya terima, sekarang susah, anak mau sekolah biaya susah. Diuji tuh. Diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Kuat tidak kita? Tetap ikhtiar, cari alternatif, usaha apa? Terus sabar. Di hadapan saya surga insya Allah. Di hadapan saya rezeki yang berkah. Buat apa saya dulu kerja yang haram? Saya bisa ngempanin anak istri tapi dari haram. Enggak, kuat di situ. Kalau enggak kuat, tinggalkan iman. Gak usah Islam, keluar aja. Oh, saya masih muslim. Raditu billahi rabbah. Saya harus kuat. Sampai kapan? Ya sampai mati. Karena hidup ini akan berlaku, ya. Selama hidup ini berjalan, selama hidup ini ada, ya akan ada ujian. Ahsiban nas ayyutraku wa yaqulu amanna hum la yaftanun. Apakah manusia menyangka dengan mudah dia mengklaim dirinya muslim lalu tidak diuji? Jadi kalau kita muslim, mukmin harus yakin dan tawakal. Kenapa kita harus yakin dan tawakal? Karena di hadapan kita akan terus ada masalah demi masalah, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Mudah-mudahan materi bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.